COVID itu angka kematiannya 1 dari 100. Nipah 75 dari 100. Dan sekarang, dia udah ada di Asia. Yang lebih bikin ngeri, sampai hari ini belum ada vaksin, belum ada obat, dan kelelawar pembawanya ada di Indonesia. Tahun 1998, Malaysia. Ratusan peternak babi tiba-tiba sakit keras, demam tinggi, kejang, lalu koma. Dalam hitungan minggu, 105 orang meninggal. Para ilmuwan panik. Ini bukan flu biasa. Ini sesuatu yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Mereka kasih nama virus Nipah. Nipah termasuk kelompok virus Henipavirus. Dia menyerang langsung sistem saraf pusat, alias otak kamu. Bukan paru-paru seperti COVID. Awalnya gejalanya mirip flu biasa, demam, sakit kepala, lemas. Tapi dalam 24-48 jam berikutnya, semuanya bisa berubah drastis. Otak mulai meradang, muncul disorientasi, kejang, sampai hilang kesadaran. Dan kalau sudah sampai sini, peluang selamatnya sangat tipis. WHO sudah masukkan Nipah ke dalam daftar priority pathogens, daftar virus yang paling berpotensi jadi pandemi berikutnya di dunia. Bukan karena dia mudah menular, tapi karena kombinasinya, mematikan, belum ada obat, dan bisa bermutasi kapan saja. Oke, sekarang kita bandingkan. COVID-19 punya case fatality rate sekitar 1%. Artinya, 1 dari 100 orang yang kena meninggal. Nipah, case fatality rate-nya 40-75%. Artinya, dari 100 orang yang terinfeksi, 75 orang tidak selamat. COVID diselesaikan dengan vaksin dalam waktu kurang dari setahun. Nipah sudah dikenal sejak 1998. 28 tahun kemudian, vaksinnya masih belum ada. Kenapa susah dibuat vaksinnya? Karena wabah Nipah selalu kecil dan terisolasi, tidak cukup besar untuk biaya riset vaksin yang masif. Tapi justru itu yang bikin ilmuwan khawatir. Kalau suatu saat Nipah bermutasi dan jadi lebih mudah menular, dunia belum siap sama sekali. Masa inkubasinya juga bisa sampai 45 hari. Artinya, kamu bisa bawa virus ini lebih dari sebulan, tanpa sadar, tanpa gejala, sambil tetap berinteraksi dengan orang lain. Bandingkan dengan COVID yang inkubasinya 5-14 hari. Nipah punya waktu 3 kali lebih lama untuk diam-diam menyebar. Lalu dari mana Nipah berasal? Reservoir alaminya adalah kelelawar buah, atau yang kita kenal sebagai kalong atau flying fox. Kelelawar ini bisa bawa Nipah tanpa sakit. Mereka terbang malam hari, makan buah, meninggalkan air liur dan kotoran di buah yang mereka gigit. Kalau buah itu dimakan manusia tanpa dicuci, virus bisa masuk. Kalau manusia kontak langsung dengan kelelawar yang terinfeksi, virus bisa masuk. Di Bangladesh, sumber penularan terbesar adalah nira aren mentah. Kelelawar sering hinggap di penampung nira di malam hari, mengontaminasinya tanpa kita tahu. Nipah juga bisa menular dari manusia ke manusia, lewat kontak erat dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi. Ini yang bikin tenaga kesehatan jadi korban. Dalam wabah di India dan Bangladesh, banyak dokter dan perawat yang tertular saat merawat pasien Nipah tanpa APD yang memadai. Januari 2026, India melaporkan kasus Nipah baru di West Bengal. WHO langsung koordinasi dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Indonesia sendiri belum punya kasus konfirmasi Nipah. Tapi jangan santai dulu, karena ada satu fakta yang perlu kamu tahu. Kelelawar buah dari famili Pteropodidae, inang alami virus Nipah, tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, dari Sumatera sampai Papua. Penelitian di Indonesia sudah menemukan bukti serologis, artinya ada jejak antibodi Nipah pada kelelawar lokal kita. Virus ini sudah ada di ekosistem Indonesia. Ditambah mobilitas manusia lintas negara yang tinggi, bandara kita menerima penerbangan langsung dari India dan Bangladesh setiap hari. Tapi tenang, Nipah tidak semudah COVID untuk menular. Kamu tidak bisa kena hanya karena berbagi ruangan. Butuh kontak yang cukup dekat. Yang pertama, jangan minum nira aren atau nira kelapa mentah langsung dari penampungan. Selalu pastikan sudah dimasak atau dipasteurisasi dulu. Yang kedua, cuci dan kupas semua buah sebelum dimakan.
terutama buah yang jatuh dari pohon atau terlihat sudah digigit sesuatu. Yang ketiga, kalau kamu tiba-tiba demam tinggi disertai sakit kepala berat, mual, dan disorientasi setelah kontak dengan hewan, langsung ke dokter, jangan tunggu. Deteksi dini adalah satu-satunya senjata kita sekarang. Karena belum ada obat, satu-satunya yang bisa menyelamatkan nyawa adalah penanganan cepat dan intensif. Nipah bukan satu-satunya yang ditakuti WHO. Ada satu virus lagi di daftar mereka, yang penularannya jauh lebih mudah dari Nipah dan sudah pernah tewaskan jutaan orang. Kalau kamu mau tahu virus apa itu, subscribe sekarang dan nyalakan notifikasi, karena episode berikutnya akan bahas itu. Drop juga di kolom komentar, kamu udah pernah dengar soal Nipah sebelumnya?